Oke, jumpa lagi di liputan YouTube channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengekspos tentang kawasan batik Trusmi Cirebon yang akan dijadikan sebagai Malioboro-nya Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, menunjukkan keseriusannya dalam menata kawasan batik Trusmi Cirebon. Kawasan yang terkenal sebagai sentra batik terbesar di Jawa Barat itu kini menjadi fokus penataan ulang demi menciptakan kawasan wisata yang lebih tertib, nyaman, dan ramah bagi wisatawan. Langkah awal penataan tersebut ditandai dengan sosialisasi dan penertiban pedagang kaki lima yang selama ini berjualan di bahu jalan Syekh Datul Kafi, Desa Werulor, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon. Kepala Satpol PP Kabupaten Cirebon, Iman Ustadi, menyatakan penertiban ini bukan semata-mata bentuk penegakan aturan, tetapi juga bagian dari strategi besar dalam penataan ruang kawasan wisata Batik Trusmi. Kita ingin menjadikan jalan ini kembali ke fungsinya sebagai jalur pedestrian, bukan tempat untuk berjualan. Tetapi kita juga tidak ingin mematikan mata pencaharian para pedagang, dan solusinya adalah kita arahkan mereka untuk pindah ke dalam pasar resmi, yaitu Pasar Pasalaran. Iman optimistis penertiban ini akan diterima oleh masyarakat, asalkan dilakukan secara persuasif dan dibarengi dengan solusi nyata demi kepentingan jangka panjang. Kawasan Trusmi ini mempunyai potensi yang sangat besar sebagai ikon wisata budaya. Kita ingin mengangkat citra kawasan ini seperti Malioboro, Yogyakarta. Maka jalannya harus rapi, pejalan kaki merasa nyaman, wisatawan pun akan betah. Jika tertata dengan baik, maka ekonomi warga juga akan ikut tumbuh. Kawasan batik Trusmi ini tepatnya terletak di Desa Trusmi Wetan dan Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Sejatinya adalah jantung batik Cirebon. Hampir setiap rumah menjadi showroom atau butik, tempat membatik, atau toko oleh-oleh. Tetapi kondisi lingkungannya justru jauh dari representasi budaya adiluhung yang mereka jual. Alih-alih kawasan wisata yang tertib dan nyaman, Trusmi malah menyerupai pasar darurat. Trotoar pun habis dipenuhi oleh lapak-lapak pedagang. Deddy Mulyadi menegaskan, Kabupaten Cirebon memiliki identitas khas yang sangat kuat, mulai dari arsitektur bangunan, kuliner, hingga nilai-nilai kebudayaan Islam yang tertanam sejak masa kerajaan. Namun potensi tersebut terancam hilang jika tata ruang tidak segera diatur dengan pendekatan yang selaras dengan nilai historis dan karakter lokal. Yang pertama, infrastrukturnya. Ke depan harus secara bersama-sama dibenahi dari pusat kota sampai desa. Infrastrukturnya bukan hanya jalan, tetapi bangunan-bangunan harus ditata arsitekturnya, dikembalikan ke khas gaya Kacirebonan. Menurutnya, wajah Cirebon harus mencerminkan nilai sejarah dan budaya yang khas. Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah atau perda tentang arsitektur budaya khas Kacirebonan yang secara khusus mengatur tentang bentuk, pola, dan penataan kawasan agar sesuai dengan identitas lokal. Cirebon harus bisa. Kita tidak cukup hanya menjual alam. Budaya dan tata ruang harus dijadikan pondasi pembangunan, tegasnya. Deddy Mulyadi juga meminta Pemkab Cirebon memperhatikan penataan sektor kuliner dan industri kreatif. Ia menilai makanan khas Cirebon sudah menasional dan digemari oleh masyarakat luar daerah. Namun penyajiannya masih belum tertata. Ia mendorong adanya standarisasi outlet makanan, penataan kawasan kuliner, serta pengembangan desain yang mendukung pariwisata budaya. Ke depan tempat-tempat makan harus ditata, outlet-outletnya diperbaiki, bukan hanya sekedar soal rasa, tetapi tampilan dan atmosfer tempat makan juga harus yang khas, tegasnya. Di
dikutip dari bisnis.com. Oke, cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment. Terima kasih.